Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Arika Roselina dalam mata pelajaran Teknik Konstruksi Bangunan Gedung. Kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini ialah memahami konsep dan prinsip gambar rencana pada konstruksi bangunan gedung sederhana. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang pertama ialah menjelaskan pengertian gambar proyeksi bangunan dan gambar sketsa dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan macam-macam gambar konstruksi dengan tepat. Buku pelajaran yang akan Ibu pakai yaitu buku Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Jilid 1 dengan penulis Age Tamrin seperti pada gambar di samping ini. Oke, kita langsung masuk saja ya ke materi. Bab pertama yaitu membuat gambar rencana. Uraian pada bagian ini merupakan uraian umum mengenai gambar proyeksi bangunan. Gambar proyeksi yang diuraikan adalah gambar proyeksi perspektif. Menggambar proyeksi perspektif adalah salah satu cara pengungkapan ide atau gagasan atau imajinasi yang sangat natural, dalam arti sesuai dengan kemampuan pandangan mata dan mudah dimengerti oleh pemberi tugas atau orang lain yang bukan ahli bangunan atau arsitek. Hal tersebut disebabkan gambar proyeksi perspektif memperlihatkan rencana ruang-ruang atau space dan masa bangunan dalam bentuk 3 dimensi. Untuk dapat membuat gambar proyeksi perspektif, diperlukan pedoman gambar kerja atau BESTEK berupa gambar denah, gambar potongan melintang, potongan memanjang, tampak depan, tampak samping, tampak kiri, dan dengan skala yang benar. Dengan kemampuan dan kemahiran menerapkan skala pada gambar denah potongan dan tampak secara proyeksi perspektif akan diperoleh gambar proyeksi perspektif yang mendekati realita atau kenyataan pandangan terhadap rencana bangunan sebenarnya. Pembuatan gambar proyeksi perspektif terdiri dari 2 sudut pandang. Yang pertama yaitu gambar proyeksi perspektif menggunakan 2 titik lenyap setinggi mata orang. Ibaratnya yaitu orang memotret dengan berdiri tegak. Gambar proyeksi perspektif model ini sering digunakan pada arsitek untuk menggambar proyeksi perspektif karena objek bangunannya tidak terlalu besar dan menampakkan bentuk 3 dimensi dengan jelas. Yang kedua ada pengambilan gambar perspektif menggunakan 2 titik lenyap dengan mata burung atau bird eye. Gambar proyeksi perspektif dengan model ini dilakukan bila objek bangunannya besar sekali dan bentuk bangunan akan tampak semuanya, tetapi persentasenya lebih banyak terlihat bagian atap bangunan. Model proyeksi perspektif ini jarang digunakan para arsitek dikarenakan tidak dapat menampakkan gambar bangunan dengan jelas. Selanjutnya ada gambar sketsa. Dasar yang digunakan dalam menggambar sketsa proyeksi perspektif seperti ini. Gambar sketsa ialah pembuatan gambar tanpa melalui alat bantu menggambar yang biasa digunakan, yaitu penggaris. Alat bantu yang digunakan dalam menggambar sketsa ialah imajinasi dan penalaran pandangan mata. Gambar sketsa sering digunakan oleh para arsitek dalam merencanakan bangunan, yang sering digunakan adalah sketsa untuk merencanakan interior dan eksterior bangunan. Dasar yang digunakan dalam menggambar sketsa proyeksi perspektif, baik interior maupun eksterior, adalah imajinasi dan penalaran pandangan mata yang cekatan dan kuat dalam alam pikiran seseorang. Gagasan tentang rancangan bentuk rumah atau bangunan sudah tergambar secara menyeluruh dalam imajinasi dan penalaran. Bila hasil sketsa tersebut akan diterapkan dalam pembuatan bangunan, maka dari gambar sketsa yang dihasilkan merupakan gambar yang meliputi denah, potongan, dan tampak. Selanjutnya kita masuk ke membaca gambar konstruksi. Gambar konstruksi untuk merencanakan dan membuat suatu bangunan terdiri atas gambar denah, gambar potongan, dan gambar tampak. Gambar denah. Denah merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu gambar konstruksi. Denah berasal dari kata Latin planum yang berarti dasar. Lebih jauh diartikan sebagai lantai atau tempat di mana kita berpijak. Gambar denah sebenarnya adalah gambar potongan suatu bangunan dalam bidang datar dengan ketinggian antara kurang lebih 80 hingga 100 cm di atas lantai normal, atau lantai yang mempunyai ketinggian dari titik duga 000. Tujuan pembuatan gambar denah adalah untuk menjelaskan ruang-ruang 3 dimensional yang direncanakan, baik dari segi hubungan maupun fungsinya.
Oleh sebab itu, pada gambar denah memuat batas-batas ruang, arah dari membukanya pintu atau jendela, notasi-notasi ketinggian lantai. Gambar denah tersebut informatif bila saat dilihat atau dibaca dapat dirasakan dimensi dan keleluasaan ruang serta dapat mengenal fungsi-fungsi ruang. Seperti yang kita ketahui, kita sudah sangat sering melihat gambar denah. Ini contohnya. Jadi di gambar denah itu kita bisa tahu arah membuka pintu atau jendela, notasi-notasi ketinggian lantainya. Oke, kita masuk ke gambar potongan. Gambar potongan adalah gambar bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal dan posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu, terutama adalah duga lantai yang negatif atau turun. Gambar potongan menunjukkan bahan-bahan, baik eksterior maupun interior. Gambar potongan menunjukkan semua bahan-bahan yang akan digunakan dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang merupakan kunci dari sistem bangunan tersebut, seperti bagian-bagian mekanikal, plumbing, dan sebagainya. Fungsi gambar potongan ialah menunjukkan proporsi ruang interior dan penyelesaiannya. Gambar potongan sendiri terdiri atas potongan melintang dan potongan memanjang. Ini seperti contoh gambarnya, ini merupakan gambar potongan yang bisa kita lihat ketinggian lantainya, bahan-bahannya. Nah, di sini kita bisa melihat batu kali, keramik. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke gambar tampak. Gambar tampak terdiri atas 4 sisi pandang, yaitu tampak muka, samping kiri, samping kanan, dan belakang. Gambar tampak harus memperlihatkan karakter dari bangunan itu sendiri, proporsi dan skala terhadap manusia atau pemakainya. Segi-segi lain yang menyangkut perihal ekspresi keindahan serta hubungannya dengan gambar denah dan gambar potongan yang memperlihatkan konstruksinya. Kalau kita bisa melihat gambar tampak itu seperti pada brosur perumahan, biasanya yang akan ditampilkan yang pertama ialah gambar tampaknya. Bukan gambar potongan atau gambar denahnya, tapi pasti gambar tampaknya, baru gambar denahnya. Selanjutnya kita masuk ke gambar rencana. Nah, gambar rencana ini adalah gambar yang paling jelas. Karena gambar rencana terdiri dari gambar denah, potongan, dan tampak. Biasanya disatukan dalam satu kertas gambar sebagai kesatuan dari gambar rencana bangunan. Hal tersebut merupakan dasar dari pelaksanaan bangunan. Selain itu, keberadaan gambar-gambar tersebut diperlukan dalam mengurus IMB. Nah, saya cukupkan pertemuan pada kali ini. Terima kasih.